Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, welcome back di Andi Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi. Kita akan mulai langsung pembahasannya teman-teman. Hari ini kita berada di tanggal 24 Januari 2025 ya. Kita dapat banyak sekali berita hari ini dan aku akan quick aja. Kemarin kita dapat beberapa rilis data yang cukup penting. Ada initial jobless claim di mana klaim pengangguran mengalami kenaikan. Ini good news ya untuk dolar yang turun. Kemudian juga semalam itu ada Presiden Donald Trump yang berbicara di World Economy Forum. Kemudian untuk hari ini kita akan dapat beberapa rilis data dari crude oil inventory, lalu ada data terkait dengan Jepang yang akan mengambil decision ya terkait dengan suku bunga, dan juga ada rilis data CPI juga dari Jepang, lalu dari Inggris tidak terlalu signifikan. Amerika Serikat hari ini rilis data Global Composite PMI and Services dan juga data housing, data perumahan. Itu sih beberapa rilis data yang akan kita temukan untuk perdagangan hari ini. Besok data nggak terlalu gimana-gimana ya. Hari Sabtu weekend, ya cepet banget teman-teman udah masuk weekend aja ya. Kemudian dari Glassnode kita menemukan kemarin itu trader nggak terlalu aktif berdagang, di mana Bitcoin juga nggak bergerak jauh ya. Range pergerakannya cuma dari sekitar 106 sampai dengan 103 ribu US dollar saja. Jadi Bitcoin nggak gerak kemana-mana. Kita akan bahas sedikit terkait dengan apa sih isi pidato dari si Donald Trump ya di World Economic Forum kemarin. Tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu ada token Exol. Ini adalah token meme coin dari Sui Network yang bakalan listing di Gate.io. Teman-teman bisa dapetin dengan cara melakukan pembelian ataupun stake kalian punya GT token di Gate.io dan berpeluang mendapatkan token Excel sampai 11% dari APR-nya. Selain itu juga buat teman-teman yang ragu ya, Gate.io itu sudah menerbitkan mereka punya reserve terbaru mereka, di mana ini adalah aset-aset yang sudah dimiliki oleh Gate.io. Ada Bitcoin, ada Dogecoin, USDT, ETH, ETH2 dan juga XRP. Dan masih banyak token-token yang lain yang dibagikan secara transparan. Total aset kelolaannya adalah sekitar 10,3 miliar US dollar dan ini sudah meningkat sampai 128% dari tahun sebelumnya. Jadi menunjukkan bahwa Gate.io semakin lama semakin banyak yang menggunakan dan juga makin banyak orang yang percaya terhadap exchange Gate.io gitu. Oke, beberapa berita untuk kemarin di mana dalam sesi tanya jawab di Economic Forum, Donald Trump mengatakan bahwa dia akan segera menyelesaikan perang dengan Putin dengan cara untuk tidak memberi bantuan kepada Ukraina selama 90 hari ke depan. Dan ini merupakan sebuah berita bagus di mana nampaknya Donald Trump pengen cepat-cepat mengakhiri perang yang terjadi, yang pada pemerintahan Joe Biden itu kan disupport ya sama Joe Biden untuk perang, dan harga energi, harga apa namanya, komoditas itu mengalami tren kenaikan, supply chain terganggu dan itu benar-benar bikin ekonomi chaos. Dan Donald Trump nampaknya yang lebih pro terhadap korporasi, lebih pro terhadap swasta. Dia pengen untuk mengembalikan semuanya di mana perekonomian kembali normal dan ini merupakan sebuah berita bagus untuk kedepannya. Oke, kita akan sedikit bahas ya beberapa poin penting yang disampaikan oleh Donald Trump di Economic Forum. Yang pertama adalah terkait dengan Donald Trump yang membentuk Departemen Governance Efficiency atau yang kita kenal sebagai DOGE. Tujuannya untuk apa? Untuk memberlakukan pembekuan perekrutan federal, pembekuan regulasi federal, dan pembekuan bantuan asing. Selain itu juga dia sudah keluar dari perjanjian Prancis ya, perjanjian iklim Prancis. Ini juga bisa menjadi sebuah good point. Selain itu juga Amerika Serikat akan menghentikan yang namanya pro green energy, di mana Trump akan kembali menggunakan energi fosil dan tentunya akan menggenjot pertumbuhan dari produksi minyak, terutama minyak-minyak yang ada di Amerika Serikat dan juga di Timur Tengah. Siap-siap, minyak akan turun kemungkinan, teman-teman, karena ada sentimen berikut ya. Perang dihentikan, di mana supply chains kemungkinan akan bisa normal kembali, ya kan. Kemudian juga mereka cenderung pro terhadap energi kotor.
Gitu. Kemudian, dari virtual asset ya, juga akan didukung oleh Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat akan menjadi ibu kota kecerdasan buatan dan kripto dunia. Ini di-mention kemarin oleh Donald Trump. Selain itu juga dari administrasi mereka dikabarkan juga bakalan, meningkatkan cost ya yang akan diberlakukan untuk negara-negara tetangga di Amerika Serikat. Di mana Kanada, Meksiko itu akan mendapatkan tarif spesial lebih mahal karena, Amerika Serikat ini di pemerintahan Trump itu mereka pengen berfokus pada ekspor, bukan import. Jadi tarif-tarif import itu akan dinaikkan, termasuk negara tetangga, China, dan mungkin negara-negara yang lain yang tergabung dengan BRICS. Itu kan sudah dijanjikan akan kena tarif naik 100% gitu. Jadi benar-benar Amerika Serikat pengen berdikari, ya, berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia kapan? Kemudian mereka juga akan melakukan, tax cut ya, mengurangi pajak-pajak terkait dengan, manufacturing, produsen, bahkan juga, untuk koin-koin dengan narasi Amerika itu dikabarkan tidak akan dikenakan pajak capital gain. Koin-koin yang dimaksud itu kayak Litecoin yang terbaru ya, ada Hedera Habar, kemudian Algorand, XRP, Cardano, dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin bisa search koin-koin apa saja yang termasuk American coin, itu. Itu sih beberapa sentimen data yang lumayan bagus menurut saya pada, pembacaan pidato dari Donald Trump di Economic Forum. Dan berita yang terbaru, Senator Cynthia Lummis ya di Twitter 7 jam yang lalu dia ngepost, "Big things are coming." Tapi yang unik dari semua ini adalah huruf B-nya, menggunakan huruf B dari Bitcoin ya. Jadi nampaknya Cynthia Lummis sudah, resmi meluncurkan undang-undang terkait dengan cadangan Bitcoin strategis Amerika Serikat. Dan ini sudah diposting langsung, di mana ini akan menjadi, apa namanya, tujuan ya yang sangat-sangat, menarik, di mana Amerika Serikat akan menjadikan Bitcoin, sebagai cadangan reserve mereka, selain dari mereka punya reserve berupa, dolar US, kemudian emas, dan juga Bitcoin sebagai salah satunya. Target mereka adalah mengakumulasi 1 juta Bitcoin. Jadi ini bisa menjadi sebuah berita yang bagus. Kemudian juga Cina dikabarkan oleh Qi Yongju, seorang analis dan juga founder dari CryptoQuant, dia mengatakan bahwa, Bitcoin sudah dijual oleh Cina pada tahun 2019. Dan ini disampaikan menurut dengan, analis yang mereka lakukan, di mana distribusi dari Cina itu dikategorikan plus token reserve dengan warna ungu di sini, di mana penjualan aktif sudah dilakukan sejak 2019 lalu. Ini adalah Bitcoin-Bitcoin yang didapatkan oleh hasil sitaan dari pemerintah Cina. Kalau sudah dijual harusnya sih kita nggak dapat fund lagi ya terkait dengan penjualan dari aset Bitcoin. Untuk, Department of Justice juga yang gemar sekali jual Bitcoin dari hasil sitaan dari Silk Road, ya itu harusnya di pemerintahan Trump ini nggak akan terjadi lagi. Jadi secara teknis selling pressure harusnya bisa lebih berkurang untuk Bitcoin dan bisa menjadi narasi yang bagus ke depannya untuk pasar. Bitcoin saat ini berada dalam posisi low, demand. Ya, demand dari Bitcoin sangat-sangat rendah di posisi sekarang, di mana retail nggak mau masuk karena menilai pergerakan Bitcoin sudah terlalu tinggi. Namun masalahnya bukan retail doang, yang FOMO itu adalah governance, company. Jadi kalau retail nggak melakukan akumulasi Bitcoin di harga sekarang, mungkin nggak akan dapat harga yang semurah sekarang lagi. Itu karena sekarang kondisinya adalah ya negara-negara udah mulai FOMO sama Bitcoin. Kemudian dari ETF spot Ethereum kemarin ada inflow ya 5 hari inflow berturut-turut, which is ini bagus, ada sekitar 70 juta inflow yang masuk. Kemudian dari Bitcoin spot ETF ada 248 juta. Ini 6 hari berturut-turut ya ada inflow yang bagus dari Bitcoin. Oke, ini ada data dari Dune Analytics terkait dengan comparison between Ethereum ecosystem versus Solana. Di mana Solana nampaknya udah outperform daripada Ethereum ecosystem. Baik dari Ethereum layer 1 ataupun layer 2-nya. Solana libas habis dari segi transaksi, peningkatan jumlah user, daily active user, weekly, kemudian juga monthly, semuanya didominasi oleh Solana. Solana sudah outperform dari Ethereum sejak 3 bulan, bahkan 4 bulan terakhir. Dan ini menunjukkan bahwa ekosistem Solana terus growth. Jadi nggak heran kemarin ketika teman-teman perhatikan, Solana all time high sementara Ethereum masih diam-diam aja.
Oke, kemudian berita yang lain adalah ada World Liberty Finance. Baru saja dikabarkan mengakuisisi Wrap Bitcoin ya tadi malam. Kenapa sih dia belinya Wrap Bitcoin? Yang which is ini adalah Bitcoin yang running di jaringan dari Ethereum. Kenapa nggak beli kayak Bitcoinnya langsung di jaringan Bitcoin? Nampaknya ada sebuah strategi yang akan dilakukan oleh World Liberty. Mungkin biar gampang di switch ke Ethereum. Jadi ini bisa menjadi sebuah sentimen yang bagus untuk ekosistem Ethereum ke depannya. Kemudian berita yang lain datang dari CME Group, dikabarkan berspekulasi, ini spekulasi ya atau narasi yang ada di market, di mana adanya kemungkinan peluncuran kontrak berjangka Solana dan XRP pada tanggal 10 Februari nanti. Jadi isunya udah rame dan kemungkinan bisa dongkrak harga dari dua koin tersebut untuk rally di beberapa sisa waktu ke depan menjelang bulan Februari. Ya ini spekulasinya udah banyak banget, namun ini tetaplah spekulasi dan belum ada sebuah pernyataan secara resmi. Kemudian berita yang lain adalah Bitcoin prices trend after Trump took office and impact family. Jadi ini berita terbaru di mana saat ini yang menjadi trending adalah meme token yang ada di jaringan dari ya, Ethereum ya yang disupport langsung oleh Donald Trump. Dan ini merupakan sesuatu yang menurut saya cukup unik di mana tren terbaru justru dibikin oleh presiden ya, seorang presiden dan ini kemungkinan akan, menjadi pelopor. Ada banyak meme token yang akan diluncurkan. Lebih banyak meme token yang diluncurkan oleh mungkin itu public figure atau mungkin itu, politician, kita tidak tahu secara pasti siapa. Tapi ya ini kemungkinan bakalan, meme coin itu kemungkinan bakalan milik semua orang. Semua orang bisa menerbitkan meme coin dengan adanya aksi yang dilakukan oleh Donald Trump kemarin menjelang dinobatkannya dia sebagai presiden. Lalu dari berita yang lain adalah investment dari World Liberty Finance ya dikabarkan melakukan strategic partnership dengan dana investasi sampai 10 juta US dollar. Jadi WLFI itu dia berinvestasi di beberapa project yang berhubungan dengan DeFi, kemudian juga adalah pengembangan AI dan ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk proyek-proyek berbasiskan dengan DeFi. Beberapa proyek yang berhubungan dengan DeFi itu kayak Aave, Chainlink, Ethena, Tron. Kemudian ya itu sih teman-teman. Selain itu juga mereka ada kerjasama juga dengan Ethena ya. Kita tahu USDE-nya itu menjadi stablecoin yang juga banyak diadopsi oleh World Liberty Finance. Teman-teman bisa pantau untuk proyek-proyek tersebut. Jangan lupa juga proyek-proyek dengan narasi AI, apapun itu yang berhubungan dengan AI, AI agent, dan sejenisnya teman-teman boleh untuk perhatikan. Oke, dari berita yang lain, ini datang dari Pomex Official. Sistem kami telah mendeteksi beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan dompet panas di berbagai rantai. Ada BNB, Ethereum, kemudian OP, Apple, Base, dan juga ARB. Oh, ini semacam ada serangan ya, serangan di market kripto. Hati-hati teman-teman, saat ini nampaknya kita akan menghadapi kembali serangan-serangan yang bisa dilakukan oleh banyak sekali pihak-pihak yang memanfaatkan kripto gitu. Kemudian dari berita yang lain adalah OKX dikabarkan baru saja mendapatkan regulasi mereka ya di Uni Eropa atau dari MiCA sendiri. Ini berita yang bagus untuk OKX yang pakai exchange OKX. Kemudian dari Tron dikabarkan dengan senang hati akan mengumumkan biaya pengembangan dan berupaya untuk mengurangi biaya secara drastis untuk penggunaan stablecoin di jaringan Tron. Ini berita yang bagus untuk Tron, kemungkinan bakalan bisa naik juga nih. Dan juga teman-teman yang suka transaksi, mungkin yang sering pakai BNB Smart Chain sekarang mungkin akan bisa menggunakan Tron juga ya, karena biaya fee-nya cenderung akan lebih murah ke depannya. BNB Burning yang ke-30. Teman-teman, ini berita yang bagus, karena berkurangnya jumlah BNB yang beredar akan membuat harganya semakin kuat, semakin stabil, bahkan bisa mengalami growing. Berita terbaru juga ada dari Binance Lab ya, dikabarkan bertransformasi menjadi perusahaan family office. Jadi ini sudah disampaikan langsung oleh Yahoo Finance, di mana Chang Peng Zhao yang baru saja bebas dari penjara ya kan dia bikin
project dari Binance Holding ini menjadi family office dan nampaknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Binance akan lebih private ketika dia sudah menjadi family office. Dan ini juga sudah dirubah nih di Twitter yang namanya adalah YZI Labs. Ya, di mana Binance Lab udah berganti nama. Dia ganti jadi family office. Saya sendiri nggak tahu apa impact-nya nanti. Apakah akan ada pembaruan untuk developing project-project yang mereka kembangkan. Kita tidak tahu, tapi kita masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh Changpeng Zhao ke depannya. Kemudian berita yang lain datang dari ini terkait dengan Ethereum krisis kepemimpinan ya, di mana kemarin beritanya adalah salah satu pendiri dari Ethereum yang sudah bersama sejak 13 tahun lalu atau 11 tahun lalu itu memutuskan untuk keluar dari project Ethereum dan mengembangkan project AI-nya sendiri. Vitalik Buterin nampaknya harus berjuang lebih keras karena Ethereum sekarang lagi butuh banget sosok yang bisa membawa Ethereum kembali growing ya, gitu. Lalu gimana nih kepada market? Bitcoin overall so far masih cenderung bagus secara pergerakan ya, meskipun ada volatilitas secara jangka pendek. Kita melihat pergerakan Bitcoin juga nggak kemana-mana juga, masih ada di range sekitar 106.000 sampai dengan 100 ribuan something ya. Dengan Bitcoin dominance yang masih sangat kuat, saya sayangkan sekali kenapa Bitcoin dominance-nya justru malah naik. Altcoin kemarin masih mendapatkan pricing yang lumayan signifikan dalam. Beberapa koin yang mampu untuk bertahan itu nggak banyak sih. Kebanyakan justru malah masih tiarap, masih tepar ya teman-teman. Saya sendiri nggak terlalu excited untuk bahas altcoin karena memang kondisinya masih belum terlalu signifikan. Tapi yang pasti pergerakan Bitcoin saat ini masih dalam tahap konsolidasi. Bitcoin belum menunjukkan indikasi pembalikan arah. So far terakhir kali ketika dia breakout dari descending triangle, and then dia naik sampai 108 ya kan, habis itu dia bergerak sideways. Saya sih melihat ini adalah konsolidasi wajar before next rally untuk Bitcoin. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah alt season apakah akan mendapatkan momentumnya. Kalau kita melihat dari data atau dari pidato World Economic Forum kemarin oleh Donald Trump, nampaknya kripto yang disebut di sini bukan Bitcoin ya, tapi inovasi di bidang kripto dan juga AI. Mana tuh tadi? Nah ini. Kripto, dia menyebutkan kripto. Mungkin kriptografi atau mungkin kripto aset? Ya, maybe. Kemungkinan sih alt season masih ada harapan. Coba kita lihat aja ke depannya seperti apa. Jadi paling gitu aja buat update kali ini dari saya. Bitcoin konsolidasi, potensial untuk rally, tapi Bitcoin dominance harapannya adalah nggak naik ya. Karena kalau naik maka altcoin masih akan mendapatkan tekanan, even Bitcoinnya mengalami rally. Takutnya altcoin bengong dan Bitcoin sudah all time high baru lagi. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.